Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ibu doakan semoga kalian bersama keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Berjumpa lagi dengan Ibu Elisi Sumayanti. Kegiatan pembelajaran kali ini adalah pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Tahukah Anda ke daerah mana ibu kota Jakarta akan dipindahkan? Ayo. Pinter. Sudah tahu ya? Iya, betul. Ke daerah Pulau Kalimantan. Mengapa harus dipindahkan ke pulau tersebut? Ayo. Ada yang masih bingung? Ada yang udah tahu pinter? Oke. Ada yang banyak yang sudah tahu ya jawabannya. Kalau yang belum, oke, kita bahas dulu materi selanjutnya ya. Satu, teori pembangunan wilayah. Teori pembangunan wilayah ini terdiri dari kontrol teori. Yang kedua, ada teori ketergantungan. Yang ketiga, teori perkembangan wilayah dari Rostow. Dan yang keempat, teori 3 gelombang dari Toffler. Dari keempat teori ini, Ibu akan membahas satu persatu biar kalian mengerti dan memahaminya. Sehingga kalian dapat menjawab pertanyaan yang tadi awal sudah Ibu tanyakan. Oke. Iya, lanjut. Yang pertama adalah kontrol teori. Kontrol teori ini terdiri dari teori determinisme lingkungan alam atau dikenal dengan physical environment determinism, di mana pengaruh lingkungan alam sangat kuat terhadap perkembangan masyarakat suatu wilayah atau negara. Pengaruh ini dapat positif, bisa juga negatif. Misalnya, beberapa negara yang terletak di daerah tropis akan menghadapi masalah-masalah seperti adanya temperatur yang panas dalam melemahkan energi dan aktivitas kerja masyarakat. Banyaknya hujan mengakibatkan terbentuknya rawa-rawa dan genang air yang merupakan tempat yang ideal bagi berbagai sumber penyakit dan lain-lain. Bisa kalian lihat bahwa yang termasuk teori determinisme lingkungan adalah di mana faktor yang sangat menentukan adalah iklim tropis. Iklim tropis ini dikatakan bahwa misalnya beberapa negara terletak di daerah tropis. Jadi sangat berpengaruh determinisme lingkungan, di mana manusia sangat bergantung kepada alam. Yang kedua, ada determinisme lingkungan kebudayaan atau cultural determinism, di mana cultural determinism ini berbedaan suatu bangsa akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan suatu wilayah. Teori ini memandang bahwa segala sesuatu akan bisa dicapai dengan menggunakan akal pikir manusia. Dan nilai keberhasilan pembangunan diukur dari segi pencapaian materi yang dimilikinya. Oke, bisa kalian lihat gambar di samping merupakan kebudayaan, di mana kebudayaan itu merupakan pemikiran. Pemikirannya seperti apa, kemudian dipengaruhi oleh adat istiadat, dan terakhir ada akal budi atau perilaku. Kalau kebudayaan yang masuknya itu bagus,
kebudayaannya itu baik, maka akal budi atau pikiran juga akan selalu berpikir positif. Begitu ya. Oke, yang kedua, tentang teori ketergantungan atau dependensi teori. Di mana salah satu kelemahan dari teori ini adalah bahwa satu-satunya penyebab terjadinya kebelakangan dan ketergantungan adalah karena kolonialisme dan integrasi dari negara-negara berkembang dalam sistem ekonomi kapitalisme dunia. Sama sekali mengabaikan faktor-faktor internal seperti faktor sosial budaya dan pola perilaku masyarakat sebagai suatu faktor penyebab pentingnya dari keterbelakangan dan penghambatan pembangunan di negara-negara berkembang. Jadi di sini kelemahan dari teori itu sendiri adalah ketergantungan. Jangan sampai ada sistem kapitalisme di mana kapitalisme itu orang yang berkuasa. Bisa kalian lihat bahwa orang yang walaupun hanya satu orang itu bisa mengalahkan banyak orang. Jadi kekuatannya itu sangat luar biasa. Jadi jangan sampai terjadi adanya sistem kapitalisme. Oke, tentang teori Rostow. Teori Rostow ini yang pertama ada masyarakat tradisional, di mana pada fase ini fungsi produksi terbatas, di mana cara produksi yang digunakan masih relatif primitif, dan cara hidup masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional dan bersifat turun-temurun. Tingkat produksi masih sangat terbatas, dan sebagian sumber-sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan dalam sektor pertanian. Bisa kalian lihat gambar di samping itu adalah sektor pertanian. Jadi yang pertama, teori Rostow ini membahas tentang masyarakat yang tradisional. Tradisional itu di mana semuanya dilakukan tanpa adanya mesin. Jadi semua dilakukan oleh manusia, oleh tangan manusia. Ini gambar diambil dari sumber https://brianlee.co. Yang kedua, prasyarat untuk lepas landas atau dikenal the precondition for take-off. Pada fase ini, masyarakat sudah mulai mempersiapkan diri atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang. Pada fase ini pula dan seterusnya, pertumbuhan ekonomi akan berlaku secara otomatis. Ada dua corak menyertai tahap prasyarat lepas landas ini. Yang pertama adalah tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, di mana tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Jadi Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika itu sudah memiliki masyarakat yang tradisional yang sudah lama. Jadi siap melepaskan ketradisionalannya. Cara yang kedua adalah tahap prasyarat lepas landas yang dicapai oleh negara-negara born free, yaitu berarti negara yang baru lahir, di mana diantaranya ada Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan New Zealand. Di negara-negara tersebut mengalami prasyarat lepas landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional. Yang ketiga, lepas landas atau the take-off, di mana lepas landas ini pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau terbukanya pasar-pasar baru. Hambatan-hambatan yang berupaya unsur-unsur tradisional mulai menghilang. Modernisasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan gejala umum di mana-mana. Tingkat pendapatan per kapita semakin besar. Waduh, di samping ada gambar banyak sekali uangnya. Di sana membahas tentang pendapatan per kapita semakin besar sebagai akibat adanya pertumbuhan pendapatan nasional yang melaju melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Kalau pada fase pertama dan kedua biasanya berlangsung lama.
Maka pada fase lepas nanas ini berlangsung dalam waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 40 sampai dengan 60 tahun. Yang keempat, gerakan ke arah kedewasaan. Di mana gerakan ini pada masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Di samping itu, struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan dan peranan sektor industri semakin penting. Di lain pihak, sektor pertanian mengalami penurunan. Bisa kalian lihat dari gambar tersebut, itu teknologi sangat-sangat modern sekali. Sehingga sekali sentuh kita bisa melihat wilayah yang jauh menjadi dekat. Orang yang jauh bisa jadi dekat dengan hanya satu sentuhan. Seperti halnya kalau kalian malas masak, malas bikin kue, bisa sekali tengah pijit kalian bisa pesan lewat GrabFood atau GoFood dan sebagainya. Itu sudah itu sudah merupakan suatu teknologi modern jika masuk ke dalam gerakan ke arah kedewasaan. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, ada masa konsumsi tinggi. Pada fase ini orientasi tidak lagi pada masalah produksi, akan tetapi lebih difokuskan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan masyarakat pada fase ini antara lain memperbesar pertumbuhan dan kekuasaan terhadap wilayah lain. Jadi karena di sini dikatakan bahwa konsumsinya tinggi sehingga masyarakat akan lebih membeli barang-barang yang mahal, yang identik super lux. Bisa kalian lihat gambar di samping bahwa masyarakat konsumsinya sudah tinggi sehingga mereka akan membeli perhiasan, berlian, mobil, rumah, villa, apartemen, dan lain sebagainya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Teori 3 gelombang dari Toffler. Tadi yang ke C itu dari teori Rostov ya. Oke, sekarang teori 3 gelombang dari Toffler. Jadi berada 3 gelombang. Gelombang ke-1 mengenai peradaban pertanian. Pada masa ini ditandai dengan banyaknya masyarakat memakai baterai alami. Keluarga mencakup keluarga besar, yang berarti sanak saudara jauh pun dianggap anggota keluarga. Kaum petani bercocok tanam sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pasar bukan merupakan hal yang penting, karena kelebihan hasil pertanian akan disimpan dalam lumbung sebagai persediaan di musim paceklik. Biasanya ini terjadi di daerah yang sangat pedalaman sekali, seperti suku Baduy, suku-suku Dayak, dan sebagainya. Mereka menghasilkan pertanian tidak berarti harus dijual, tetapi mereka bisa menyimpan gitu. Menyimpannya di mana? Di dalam lumbung itu sendiri. Tingkat ketergantungan antara wilayah yang satu dengan wilayah lain sangat kecil, karena biasanya suatu wilayah berproduksi untuk dikonsumsi sendiri, atau disebut prosumen. Jadi gelombang 1 ini betul-betul mengandalkan pertanian, dan pertanian tersebut tidak jadi masalah kalau tidak dijual, tapi akan mereka gunakan untuk waktu yang sangat lama. Jelas ya? Oke. Yang kedua, yaitu ada gelombang kedua, di mana gelombang kedua ini peradaban industri. Dalam masa ini, masyarakat sudah mulai menggunakan energi dari minyak dan gas yang tidak dapat diperbaharui. Keluarga hanya mencakup keluarga inti.
Peranan pasar sangat vital karena itu berproduksi dengan menggunakan mesin-mesin raksasa yang memang dirancang untuk produksi massa. Pendidikan dan media massa memegang peranan penting dan ada kecenderungan manusia mulai mendominasi alam. Pemborosan bahan baku dan energi sangat menonjol. Demikian pula mobilitas penduduk. Masyarakat pada masa ini sudah banyak berkomunikasi dengan menggunakan media kertas dan jasa postel. Dalam rangka mendapatkan bahan baku dan memasarkan hasil produksi, daerah jajahan direbut. Dalam hal ini diikuti dengan adanya pergerakan-pergerakan nasionalisme. Gelombang kedua ini sering dikiaskan dengan Big is Beautiful. Bisa kalian lihat, gambar tersebut adalah tentang industri. Semuanya banyak sekali industri karena mereka betul-betul ingin menghasilkan uang. Sampai di sana dikatakan bahwa betul-betul menggunakan mesin-mesin raksasa untuk memproduksi hasil yang banyak sehingga bisa dijual. Seperti itu ya. Gelombang ketiga ada peradaban informasi. Pada masa ini, masyarakat sudah banyak yang menggunakan energi yang dapat diperbaharui atau renewable. Dalam produksi, masyarakat sudah mulai beralih dari cara-cara berproduksi memakai tangan mesin atau manufaktur ke suatu proses produksi yang menggunakan proses biologi. Adapun suatu gejala yang sangat menonjol adalah terutama teknologi tinggi yang meliputi teknologi penerbangan dan angkasa luar. Teknologi alternatif yang dapat diperbaharui, penerapan bioteknologi, dan yang mungkin paling mempengaruhi globalisasi, yakni teknologi informasi. Bisa kalian lihat gambar di samping, itu teknologi informasi. Mulai dari gadget, komputer, tab, kemudian pengerat waktu. Ya, pokoknya ini sudah banyak berhubungan dengan informasi-informasi itu sendiri. Oke, sampai di situ. Semoga penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Apabila kalian tidak memahaminya, boleh ditanyakan di komentar YouTube ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi anak-anak. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap ingat menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.